Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asraf. Saya dari Prodi Manajemen Zakat Wakaf. Di sini saya akan membahas tentang seni pasar bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Baik, sebelum saya masuk materi, saya akan membahas apa itu pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem institusi produser hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang, barang, dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar dan memisahkan pasar dari perdagangan. Ada di sini dua orang yang mungkin melakukan perdagangan, tapi dibutuhkan setidaknya 3 orang untuk melakukan pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala grafis, lokasi, jenis, dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Sini ada beberapa contoh, termasuk pasar petani lokal dan diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat perbelanjaan dan pusat perbelanjaan. Mata uang internasional dan pasar komoditas. Hukum menyatakan pasar seperti untuk izin polisi dan pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asraf. Saya dari Prodi Manajemen Zakat Wakaf. Di sini saya akan membahas tentang seni pasar bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Baik, sebelum saya masuk materi, saya akan membahas apa itu pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem institusi produser hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang, barang, dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar dan memisahkan pasar dari perdagangan. Ada di sini dua orang yang mungkin melakukan perdagangan, tapi dibutuhkan setidaknya 3 orang untuk melakukan pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala grafis, lokasi, jenis, dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Sini ada beberapa contoh, termasuk pasar petani lokal dan diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat perbelanjaan dan pusat perbelanjaan. Mata uang internasional dan pasar komoditas. Hukum menyatakan pasar seperti untuk izin polisi dan pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang. Baik, langsung masuk saja dalam mekanisme pasar Islam. Mekanisme pasar adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Mekanisme pasar yang lainnya yaitu kecenderungan dalam pasar bebas untuk takdirnya perubahan dari harga hingga pasar menjadi seimbang. Jumlah yang penawaran sama dengan jumlah permintaan. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas atau perfect competition. Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh framework syariah, seperti transaksi yang dilakukan secara benar dan tidak masuk dalam riba untuk mencari keuntungannya. Di sini selanjutnya, Islam menetapkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian.
pada masa Rasulullah dan Khalifah Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya prinsip inflation seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Islam menganjurkan agar harga berbagai macam barang dan jasa harus diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam ajaran Islam, pemerintah tidak dibenarkan memihak kepada pembeli dengan memotong harga yang lebih rendah atau memihak pada penjual yang mematok harga yang lebih tinggi. Kebijakan memotong harga tempat suatu alasan yang jelas dan bisa diterima sesuai prinsip-prinsip keadilan merupakan hal yang haram atau tindakan yang zalim. Dalam tiap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan, yang harus diutamakan adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi semua pihak. Ada kalanya pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi-kondisi khususnya seperti ini, terutama jika diperlukan jika kebijakan itu dipandang lebih adil menurut Ibnu Taimiyah dalam buku Al-Hisbah. Adapun prinsip-prinsip pasar sebagai berikut. Yang pertama adalah ar-ridah. Segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Yang kedua itu persaingan sehat. Yang ketiga mekanisme pasar yang akan terhambat bekerja jika penimbunan itikar atau monopoli. Monopoli dapat diartikan penahannya akan merugikan atau membahayakan konsumen atau orang banyak. Yang kelima kejujuran. Yang keenam Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Keterbukaan serta keadilan. Yang ketujuh transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan itu dilarang, yakni yang pertama yaitu taklaki ruban, artinya pedagang yang menyosong di pinggir kota mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. Yang kedua yaitu mengurangi timbangan. Yang ketiga menyembunyikan barang yang cacat. Yang keempat menukar kurma kering dengan kurma basah, karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar. Menukar barang dengan kualitas bagus dengan barang yang kualitas sedang. Transaksi najasi, si penjual penyuruh orang lain memuji barang yang agar lain tertarik. Dalam ide mekanisme pasar, hampir semua buku teks ekonomi yang ada mengatakan bahwa ide ini merupakan sehubungan pemikiran Adam Smith. Padahal kalau ditelusuri di sejarah, jauh lebih sebelum Adam Smith lahir, Nabi Muhammad SAW sudah terlebih dahulu menganjurkan kepada umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan menghindari sistem penetapan harga atau taksir oleh otoritas negara kalau tidak terlalu diperlukan. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menjumpai bentuk-bentuk keadilan, bahkan sampai bersumpah atas barang yang ia jual agar laku terjual dan dimintai banyak orang. Dalam sebuah hadis dijelaskan, maksud dari hadis tersebut adalah ketika kita menjadi seorang penjual, hendaknya tidak menggunakan banyak sumpah karena akan menghapus keberkahan dari barangnya itu sendiri. Menjual barang atau jasa apa adanya tanpa menutupi kelakuan sedikit pun hanya demi keuntungan yang maksimal seperti penjelasan di atas. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya dari keluar sesi tanya jawab. Baik, di sini saya mempertanyakan tentang mekanisme pasar Islam.
Baik, saudara materi, saya akan menanyakan tentang harga pasar. Saya mau menanyakan tentang hukum harga pasar dalam Islam. Jika ilustrasi cerita sebagai berikut. Si A punya usaha yang sudah berjalan beberapa tahun dalam suatu wilayah, dan si B baru ini buka usaha yang jenisnya sama dengan si A di wilayah yang sama. Sebagai strategi pemasaran, si B menjual dengan harga yang lebih murah sedikit dari harga si A dengan alasan untuk menarik konsumen karena usahanya yang masih baru. Pertanyaan adalah, apakah si B dalam hal ini salah karena merusak harga pasar, dan sedangkan apakah si A berhak untuk menuntut agar si B menaikkan harganya agar dapat mereka jadi sama? Apakah hukum Islam mengatur tentang adanya harga pasar? Mohon penjelasannya, saudara materi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara pemateri yaitu Muhammad Asrar. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari pemateri saudara Muhammad Asrar. Semoga Allah melimpahkan hidayah dan rahmatnya kepada Anda dan keluarga. Menanggapi pertanyaan saudara, maka perlu diketahui bahwa para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, sebagai mereka melarang para pedagang menjual dagangannya di bawah harga yang telah berlaku di pasaran atau menurunkan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dan sebagian ulama lainnya kebanyakan membolehkan, dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini ialah pendapat kedua, yaitu dibolehkan menjual dengan harga lebih murah dari harga yang selama ini dilakukan di pasaran. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil berikut. Yang pertama tuh alasannya tuh suka sama suka. Selama masing-masing pedagang menjual barang miliknya dengan harga yang ia suka, maka tidak ada alasannya untuk melarangnya. Yang kedua yaitu murah dan mahalnya harga yang terjadi pasar bagian dalam kehendak Allah. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyatakan bahwa harga yang berlaku di pasaran sudah bergoyong, dibiarkan berlaku selera dengan demikian pasar berdeng lurus dengan penawaran dan permintaan, tidak sepantasnya bagi siapapun untuk merasa harga yang berlaku. Bila barang banyak sedangkan permintaan sedikit, secara otomatis harga yang akan turun, dan baliknya juga demikian. Sekian dari saya, Muhammad Asrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.